What's up, my man? Kali ini gue mau ngebahas Vespa. Vespa Pang. Mau tahu kelanjutannya dan di mana gue? Saksikan di channel gue. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Lagi ngapain, Bang? Lagi santai. Aduh. Masuk. Aduh. Widih. Gue ingin sehat, Bang. Sehat. Ini dia yang mau gue ketemu, Bang. Gue mau ngebahas tentang Vespa, Bang. Vespa. Iya. Buat di konten gue boleh kan? Boleh kan? Boleh lah. Asik, thank you, Bang. Siap, ayo. Bentar dulu, aku tak ngambil asbak ya. Oke. Welcome, Asbak. Gini. Ada. Gimana? Ini, Om. Tentang Vespa sama Pang maksudnya. Vespa sama Pang. Pang. Oi. Nih asbaknya biarin di atas ini. Boleh. Nah, oh iya rokok gua. Aduh. Nggak apa-apa orang lu ngerokok di atas tempat tidur mau. Pang. Oh iya. Bebas. Jadi dari mana tadi? Dari rumah. Dari rumah, Om. Oke. Kayaknya bagus nih ketemu Om Simon. Ulasannya Mau nanya tentang Vespa, ya kan? Om Simon kan orang tua juga di Vespa. Di ya kan? orang tua ya kan masih 15 tahun gue kan. Sisanya. Iya. Kan orang tua pecinta skuteris. Asik. Asik. Masuk. Lanjut balik, Om. Iya. Gimana pendapat Om tentang Vespa itu? Kalau ini menurut aku loh ya, katanya kayak ini versiku. Kan orang kan udah ketahuan Vespa itu kan motor Vespa. Iya. Kalau Pang itu kan lebih ke aliran kayak musik. Nah, kalau misalkan bisa ini pasti ada perbedaan lah gitu loh. Kalau buat Pang sendiri itu kan sebetulnya kalau aku ngeliat tuh dia tuh nggak naik Vespa, dia kan nge-BM toh. Oh iya. Iya. Mungkin makanya kadang ada yang orang kalau misalkan yang nggak tahu itu kan kadang salah mengartikan gitu. Dalam arti salah mengartikan kalau itu loh kayak teman-teman yang mungkin naik Vespa tapi yang kayak rembol kayak apa. Oh, nah, istilahnya maaf ya sampahan gitu nah, ya. itu mungkin ada yang nggak tahu dibilangnya anak pang. Soalnya yang orang di kacamata orang awam ini Vespa sampahan ini bertato ala-ala kayak pang gitu, makanya saya mau menanyakan Vespa pang gitu loh. Makanya kan ala-ala kan dalam arti kan ya kalau kita lihat kita logika itu kan dari dulu kan mana ada Vespa mana ada Pang naik Vespa gitu kan. Iya, benar. Nah, kalau menurut aku tuh dari Pang sendiri itu kan dia lebih cenderung ke band ya, ke musiknya, terus dia tuh kalau setiap ada acara dia datangnya tuh kebanyakan juga itu tadi nge-BM ya, nge-BM numpang mobil-mobil, truk-truk bak. Intinya gimana caranya nyampe lah ke acara sana. Tapi kan dia kan naiknya kan kayak mobil bak, truk. Kadang kalau dulu malah justru ngegrenjeng kalau orang bilang itu kan. Apa itu grenjeng? Grenjeng itu bukan daleman rokok ya, grenjeng bukan. Grenjeng itu naik kereta. Oh, naik kereta. Numpak sepur ya kan, grenjeng. Kayak dulu kan gitu. Nah, terus makanya kalau yang nggak tahu kan sampai sekarang kan kadang ya itu dibilangnya kayak pang. Karena kan sama-sama di jalan istilahnya gitu. Tapi kan dari aksesorisnya aja udah beda gitu kan. Karena pandangan orang awam itu sama-sama kita ditato gitu. Kalau ditato lebih luas lagi jangkauannya. Jadi nggak hanya Pang, nggak hanya Vespa ya kan. Sekarang kalau berbicara tato aja juga kalau kita lihat dari pengusaha, itu kan tato. Benar. Nah, guru ada yang tato. Ya, mungkin pejabat. Kalau tato udah beda lagi. Konteksnya jauh ya. Konteksnya. Tapi kalau Vespa, Pang, Vespang ya, itu tadi 11-12 ya itu tadi sama-sama di jalan, cuma kan kadang itu atributnya yang berbeda. Oh gitu. Kalau Pang lebih pakai kayak jaket Ramones, sepatu Dogma, terus pakai
emblem gitu ya kan, emblem. Oh berarti jaketnya. sama orang melihatnya sama aja punk sama Vespa. Punk itu kebebasannya kali ya Om? Ya kalau bebas sama-sama ya kebebasan. Mungkin Cuma ya. berbicara kebebasan emang kita itu ya itu tadi benar sama-sama kalau Vespa juga pinginnya kebebasan. Tapi yang dalam arti juga apa ya Vespa yang ya pengen bebas tapi emang semua harus banyak aturan sih ya kalau kita bilang ya. Pang sendiri kan mungkin kan kepingin kebebasan. Benar, Tapi benar. kan di situ kan ada kadang kan wah ada aturan. Benar. Nah, Setiap kebebasan kan ada aturan Om. nah itu dia bebas tapi teratur loh. Gimana sih ya? Maksudnya ya bebas tapi kalau bisa ya jangan sampai kriminal. Satu. Nah terus balik lagi itu tadi kalau berbicara pang sama Vespa itu tadi kan atributnya pang sendiri itu kan apa Vespa itu tadi kan udah beda. Nah terus kalau yang orang nggak tahu itu tadi ya udah dia pasti bilangnya Vespa yang pinggir-pinggir apa jalan yang rongsok-rongsok itu yang disebutnya anak-anak pang. Oh, yang ada aqua-aquanya gitu. Itu kan kadang ada yang nyebutnya wah anak-anak pang tuh padahal bukan, beda gitu. Gimana sih pendapat Om nih tentang Vespa pang ini kan ya mayoritas yang kita lihat pada bawa apa ya kardus gitu Om yang ya dalam arti ya minta bensin lah gitu. Nah, kalau itu beda lagi, itu jangan nggak bisa disebut Vespang ya kan, itu nggak bisa disebut ke anak pang sendiri nggak seperti itu juga ya kan. Nah kalau gue bilang makanya kalau misalkan maaf ini tadi ya kan berbicara masalah kayak ngemis atau apa itu kan ya kalau bisa juga oknumnya sih gitu nggak semua, tapi kalau bisa jangan bawa Vespa lah. Kalau nggak mau sama-sama disebut seperti itu. Mungkin anak pang sendiri, oh itu loh anak apa Vespang, anak-anak Vespa, apa anak-anak pang itu pada ngemis-ngemis. Pang sendiri pasti nggak suka, nggak mau dibilang seperti itu, nggak terima. Begitu sebetulnya juga Vespa kalau yang tahu, tolonglah ya kan. Yang penting lu tuh bawa model-model apa-apa, bawa atribut yang namanya bawa komunitas itu tolong gunakan yang di hal-hal baik kayak gitu, jangan dipandang sebelah mata. Sekarang kadang ya kan kita aja yang udah bertato itu masih ada aja yang mandang sebelah mata. Iya, image-nya. Terus dengan apalagi dengan stylenya yang kayak kita udah tato, berandalan banget kesannya ya kan. Nah, tapi kan makanya semua itu balikin lagi perbedaannya di mana gitu. Kalau Vespa kan istilahnya semua orang juga bisa gitu. Misalkan oke, sekarang anak reggae naiknya Vespa. Kalau ada kayak punk naiknya dari dulu Vespa juga karena Vespa itu apa ya dia bisa kemana-mana gitu. Kalau misalkan suatu saat Kople pengen jadi gubernur apa jadi wali kota minta tolong sama teman-teman Vespa pasukan Vespa semua tolong pilih Kople. Kalau Vespa sih bukannya apa ya jangan berbau politik gitu. Itu ya nggak apa-apa ayo Ple ya karena Vespa oke support ayo bensinnya dong ya syukur-syukur kalau ada. Tapi giliran udah naik Vespa nanti tinggal pemilihannya ya kita kan nggak tahu. Apakah aku juga milih Kople atau aku milih siapa kan kita nggak tahu. Tapi emang buat kakinya Vespa. Vespa itu di mana-mana. Pengajian, nyari masa, ngumpulin Vespa. Natalan ya atau Sinterklas ya bawa kado Vespa. Nah terus kalau misalkan ke politik nah itu mau pengen jadi apa presiden atau jadi menteri atau jadi apa jadi wakil temennya Vespa banyak wah terus ngajak pasukan Vespa. Tapi kan belum tentu juga dia kepilih jadi apa enggak yang penting kita support aja. Vespa itu apa ya bisa kemana-mana sih kalau aku bilang gitu. Bisa keluar circle mana aja bisa pakai Vespa gitu. Mau Vespa mau reggae monggo. Vespa terus nah ada lagi nih ini kan bulan-bulan Mei nih kayak Mutsmede. Nah kalau dulu tuh aku malah nggak tahu yang namanya Mutsmede itu yang Vespa yang depannya lampunya banyak. Mutsmede itu apa sih Om kalau boleh tahu? Dia itu kayak setahu aku baru ada bulan Mei terus Muts ya kan May Day ya kan. Nah tapi dari Mutsmede aku nggak begitu tahu. Kalau dulu aku taunya Vespa Lupus. Vespa Lupus yang lampunya depan pokoknya banyak. Terus belakang buat magic jar tuh kotak tuh kayak tempat nasi ya kan. Nah itu zaman waktu masih SMA aku mikirnya ke sana. Tapi kalau lebih orang yang lebih mengerti lagi mungkin Mutsmede bisa ke aliran kayak ke musik juga kayak ke skinhead bisa juga ke ska alirannya. Nah itu orang lama juga sih kalau dari dulu
kalau aku ngelihat itu Vespa, kalau ngelihat dari kayak skinhead penampilannya dia pakai kayak apa? Yang baju panjang itu apa namanya? Funnel, Ya, satu Vanel terus apa? suspender. Itu yang itu terus apa sebutannya sih lupa gue yang kayak panjang kayak jubah itu loh. Kayak jaket itu Parka. Nah, kayak gitu-gitu tuh kalau udah lama banget sih itu. Sepatunya Dogmat. Nah, itu model-modelnya Itu ciri khasnya mereka. Ciri khasnya masing-masing. Iya. Iya. Vespa Punk tuh sebetulnya ya udah anak punk tapi naiknya Vespa. Oh, gitu aja Pak. Ya gitu ya. Gitu aja lah, Ya. gampangannya lah kayak mikirnya kan. Tapi kalau dinahan lagi semuanya mana dulu ya emang lebih ke skinhead sih ya, musik-musik itu dulu emang pertama emang dia naiknya Vespa ya kalau setahu aku kayaknya dia deh, mereka deh itu loh. Iya. Nah, terus kalau ke sini kan makanya sekarang jadi makin zaman makin ke sini ya udah orang jadi ngikutin. Oh, gitu. Jadi reggae, naik Vespa, cara Vespa musiknya reggae, jadi ya kan. Jadi identiknya ke situ. Tapi gue juga nggak tahu zaman dulu mungkin Bob Marley masih ada, apakah dia naik Vespa juga? Mungkin apa? Gue nggak ngerti juga ya kan. Nah, itu yang lebih paham lah ya. Gitu. Makanya kalau Vespa, punk. Ya selama mereka bisa membawanya ke yang benar, yang baik, kita nyatu, is okay aja gitu. Oh, gitu. Tapi kalau misalkan kita itu kan kadang nggak mau disamainya dalam arti ya itu tadi kalau udah ketemu sama orang apa oknum-oknum yang nggak jelas, terus berbuat onar atau apa, jadi kan malas. Jadi kan itu yang di sana tuh anak pang, oh bukan itu anak Vespa. Ya, katanya itu anak pang, katanya anak Vespa. Anak Vespa. Anak Vespa itu anak Vespa, katanya anak pang. Bahkan anak-anak Vespa sendiri yang modelnya anak kayak yang rembol kayak apa itu kan itu juga mungkin bisa dibilang itu anak pang, bukan. Yang bawa botol-botol aqua gitu. Itu bukan anak pang mereka itu, ya kan. Mereka itu ya teman-teman Vespa ekstrim lah ya, sama-sama apa anak jalanan. Nah, cuma harus bisa bedain mana ini yang pang itu tadi sama yang Vespa yang rongsok rembol kayak gitu-gitu dengan penampilannya lah. Setahu aku sih kayak gitu. Tapi kan sekarang mah udah ibarat kata yang orang-orang kayak gitu ya identik juga Vespa pang itu identik juga buat Vespa pang, untungnya khususnya Vespa kan Om. Iya enggak juga sih kalau gue bilang, makanya di sini harus ada sedikit pemisah, bukan pemisah masalah apa. Kan udah tahu pang sama Vespa. Mungkin karena ya gue bisa kalau kayak gue mungkin juga bisa dibilang Vespang. Iya. Ya kan gue anak Vespa tapi gue juga di pang juga ya kan waktu. Nah, kalau dibilang ke pang dan gue juga gue apa ya? Gue penikmat, gue suka di pang. Gue waktu masih SMA, gue masih di Solo, gue sering pogo, chaos sama teman-teman dulu pang di Solo, teman-teman tendangan badut di Sriwedari. Nah, terus barulah di situ gue ke Jakarta ikut-ikut casting, tapi Vespa gue tetap naik Vespa. Nah, di situ ternyata malah justru ada kabar temen ngabarin yang teman-teman dari Marginal itu kan teman-teman yang biasa nongkrong di situ tiba-tiba ngontek gua ya kan, Bang mau ikut syuting ya kan tentang anak-anak pang. Gitu. Nah, terus ya udah kita pikir-pikir lagi tuh pang ya kan naiknya Vespa dan Vespanya kalau bisa kalau jalanan kan jangan yang rapi. Iya. Dalam arti Vespa rapi itu yang catnya bagus mengkilap. Iya, kurang pas lah gitu kan. Kurang istilahnya. ada seninya juga gitu kan. Kita bikin aja di sinetron itu. Tapi ya udah selama terus di situ juga ceritanya menarik, nggak ada yang menjelek-jelekan pang, nggak ada yang menjelek-jelekan tentang komunitasnya Vespa. Gas terus gitu. Jadilah Vespa pang. Coba kalau makanya ada perbedaan yang nggak mau dibilang itu tadi karena ada mungkin salah satu orang oknum yang mungkin bawa buruk citra ya kan dipandang orang nggak bagus. Nah itu jadi harus ada ini perbedaan kayak waktu aku pernah ngeliat tuh teman-teman itu ngedit foto gambar udah anak pang bawa kardus tulisannya batu bensin. Iya itu. Ini gue takutnya mereka salah menaksirkan ya kan. Nah ini kalau ada yang anak pang kok
ya kan. Benar. Udah punk stylenya kok ngemis-ngemis nih, ke kardus minta bantu-bantu. Di satu sisi ini dua komunitas nih Om. Ya. Kita takutnya nanti ya kan punknya tersendiri. Punk sendiri kan nggak kayak gitu. Benar. Dan Vespa juga nggak kayak gitu. Vespa juga harusnya ya nggak kayak gitu, gitu loh. Nah, terus ya itu terus. Tapi waktu itu ada yang pokoknya skuteris, jangan ngemis, terus apa ada kata-kata yang pas gitu loh ya kan. Nah, itu biarpun mukanya Mr. Bean mungkin komedian, tapi kan ada orang yang maaf mungkin agak baper atau gimana kan takutnya Kopang apa bawa kardus kayak gitu ngemis ya kan, ada yang nggak suka atau apa. Bener. Makanya sekarang tuh hati-hati deh gitu. Orang kalau yang nggak tahu mending diem lah gitu. Benar. Makanya kayak aku gitu karena bisa ngomong ya karena aku juga ini punk tuh ke musik begini. Kalau Vespa itu ke Vespa, ke motor, ke touring, lebih ke touring, ngumpul ya kan. Kalau biarpun ada musik ya mungkin bandnya bisa reggae, bisa punk, bisa ska, bisa apa ya kan. Itu bandnya, itu bintang tamunya itu. Tapi kalau ke jalanannya mungkin kalau punk lebih ke lampu merah, gitar, ngamen, ya kan. Ngumpul-ngumpul sama teman-teman itu. Ya, kalau di Vespa ya touring, jalan, ya kan, reading, udah kan gitu. Makanya Vespa, wah Vespa punk. Jadi menurut Bang Simon poinnya ini buat Vespang itu gimana tuh menurut Om Simon? Ya kalau menurut aku ya kalau Vespang itu tadi Vespa pang kan, Vespang itu. Ya kalau Vespa lebih cenderung mereka itu harusnya ke touring, lihat-lihat wisata, budaya, pemandangan lah ya. Tapi kalau ke pang lebih ke cenderung musik ya kan. Nah, sama-sama biarpun di jalan tapi kan harusnya bisa bedain, ngelihat kan gitu. Bedanya itu punk itu lebih ke cenderung ke musiknya gitu loh. Biarpun ngamen atau apa di lampu merah ya dia punknya itu gitu. Punk mana Vespa itu ya kan. Benar. Harus bisa ngerti sendiri. Gitu. Intinya memang udah momennya kita harus yang oknum-oknum yang di luar konteks memburukan komunitas harus disingkirkan dulu. Singkirkan jauh-jauh lah. Karena komunitas nih dua. Iya. Harus dibawa dengan baik-baik. Nah, gitu. Oke. Apalagi apa tuh Om? Apalagi juga tambah tato juga. Nah itu kan udah circle kita ya Vespa, bertato, ngepang juga. Cuma kan gimana ya tergantung kita adabnya. Yang penting attitude-nya harus saling dijaga. Itu aja sih. Oke sih Om Simon, thank you ya. Udah ada di channel YouTube 2 nih. Siap. Jalanan ya, part 2 ya sih. Thank you Om Simon ya. Thank you, sukses terus, pokoknya sehat terus buat kontennya ya. Thank you. Oke, saksikan lagi nanti di berikutnya konten-konten gue selanjutnya sama siapa, kepoin terus ya. Jangan pada bosan. Oke, dadah, bye. Oi. Salam sedulur Vespa semua. Mantap. Tapi